kok berubah-berubah sih lo, nggak bisa dipegang lo. Kadang ngomongnya ini, kadang ngomong begitu. Itu sebenarnya kalau ngomongin dengan kacamata yang luas, itu sebenarnya memang itu ekonominya tuh memang dia pakai ilmunya sebenarnya. Kenapa akhirnya dia geser ke sini, kenapa dia geser ke sini. Bro pernah dengar tentang ini nggak? Debt cycle tuh, bahwa hutang itu tuh ada namanya 10 tahun krisis, 10 tahun sekali, 100 tahun sekali. Pernah ya? Jadi sebenarnya ekonomi kan didasari oleh itu. Jadi ketika kita minjem uang hari ini, kan kita spendnya hari ini. Tapi minjem uang itu adalah kita lagi minjem dari diri kita di masa depan yang kita pakai untuk spend hari ini. Berarti di masa depan kita nggak boleh spend karena kita harus bayar utang yang kita pakai hari ini. Oh iya, memang gitu. Makanya ekonomi naik turun. Ekonomi naik turun itu yang mendasari pergerakan harga suatu aset. Jadi kalau memang 2 tahun lagi gue bilang, oh saham udah mahal nih, kita beli kripto yuk. Memang cycle ekonomi seperti itu. Ya, bisa jadi begitu. Ya. Sekarang tesis gue sebenarnya lumayan simple, bro. Short term debt cycle, long term debt cycle. Short term debt cycle 10 tahun sekali, oke? 98 krisis Asia. 2008 subprime mortgage di Amerika. 2020 Covid. Oke. Kalau kita ngomongin 10 tahun sekali mungkin semua orang udah tahu. Tapi yang mengerikan adalah 100 tahun sekali. 1929. Itu ada namanya The Great Depression. Salah satu krisis terbesar dan terparah dalam sejarah Amerika Serikat. Itu orang-orang jatuh miskin, kehilangan pekerjaan, kehilangan rumah, ekonomi sangat chaos. Ya, beberapa tahun ekonomi sangat jelek. 100 tahun 1929. Sekarang 2002 5. 4 sampai 5 tahun lagi. Kita siap-siap. 5 tahun lagi. Waduh. Sekarang gue bilang saham murah. 2029 bisa jadi gue bilang jangan pegang saham sampai saat beli semuanya, beli emas. Tapi memang cycle atau historical itu emang udah pasti berulang seperti itu, bro.